Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Kali ini kita akan bertemu atau membahas materi tentang sistem pencernaan. Kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu kompetensi dasar dan indikatornya. Yang paling penting adalah indikator. Yang pertama untuk mengidentifikasi alat dan kelenjar pencernaan pada manusia. Yang kedua menjelaskan proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Dan yang ketiga, kalian bisa menyebutkan jenis-jenis penyakit dan cara pemeliharaan organ pada sistem pencernaan manusia. Kita mulai dulu tentang sistem pencernaan. Apa sih yang masuk ke dalam tubuh kita dan apa saja yang dicerna? Ternyata dalam banyak budaya, makanan menjadi salah satu faktor yang paling penting dan terus dikembangkan. Bagi Anda, makanan pasti juga penting untuk metabolisme tubuh. Lalu bagaimanakah proses pencernaan yang ada dalam tubuh kita? Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah makanan. Fungsi makanan bagi manusia yang pertama adalah sebagai sumber energi, yang kedua sebagai pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga sebagai pemeliharaan dan perbaikan sel-sel yang telah rusak, yang keempat sebagai pertahanan tubuh terhadap penyakit, yang kelima sebagai pengatur metabolisme tubuh. Ayat makanan disebut sebagai nutrisi dibagi menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien, nutrisi yang mengandung makronutrien adalah karbohidrat, lemak, protein, serat, dan air. Sedangkan yang tergolong mikronutrien ada vitamin dan mineral. Makanan sendiri jika kita melihat dari piramid makanan, paling ujung atau paling puncak ada lemak, bawahnya ada protein, bawahnya lagi ada vitamin, mineral, serat, dan air, yang paling bawah adalah karbohidrat. Berikut adalah beberapa jenis vitamin, tabel beberapa jenis vitamin dan mineral, mulai dari vitamin A, B, C, D, vitamin E, dan vitamin K. Maaf, bukan B ya, di sana ada vitamin K. Berikutnya, pada komponen atau sistem pencernaan, yang pertama, proses pencernaan dibagi menjadi dua. Proses pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan yang kedua pencernaan secara kimia. Tahapan atau proses pencernaan tentunya melalui organ-organ pencernaan. Gambar di samping mulai dari nomor 1 sampai 13 adalah gambar dari organ-organ pencernaan. Mulai dari rongga mulut nomor 1, kedua ada lidah, ketiga mulut, keempat kelenjar ludah, kelima faring, keenam esofagus, ketujuh hati, kedelapan kantung empedu, 9 pankreas, 10 usus halus, 11 usus, 12 jari, 12 rektum, 13 anus. Lalu bagaimanakah tahapan atau proses pencernaan sendiri? Pergerakan yang pertama, yang kedua ada sekresi, pengeluaran enzim, yang ketiga ada pencernaan, yang keempat penyerapan, dan yang terakhir pembuangan. Oke, alat pencernaan pada sistem kita ada dua, yaitu yang tergolong saluran pencernaan dan yang kedua yang tergolong kelenjar pencernaan. Baiklah, kita masuk yang pertama dulu tentang saluran pencernaan rongga mulut. Di dalam mulut kita terdapat gigi. Gigi dibagi menjadi dua, yaitu gigi susu dan gigi permanen. Gigi susu berjumlah 20 dengan susunan pada tabel berikut, sedangkan gigi dewasa berjumlah 32 dengan susunan pada tabel berikut. Lalu apa sih fungsi gigi tersebut? Yang pertama, gigi seri fungsinya untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring untuk merobek makanan. Yang ketiga, geraham untuk mengunyah atau menjilat makanan. Selain gigi, di dalam rongga mulut kita ada lidah. Lidah sebagai pencecah rasa manis, asin, masam, asam, dan pahit. Fungsi lidah sendiri selain pencecap adalah sebagai alat pemindah makanan dan sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Selain lidah, di dalam
tubuh kita atau rongga mulut kita ada kelenjar ludah yang menghasilkan saliva atau air liur yang terdiri dari 90% air dan 10% berwujud lendir, garam, serta enzim amilase atau betialin. Organ yang kedua adalah kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat faring atau tekak yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Di dalam kerongkongan sendiri nanti akan terjadi sebuah gerakan mendorong makanan hingga ke dalam lambung, yaitu gerakan peristaltik. Mekanisme gerakan peristaltik yang pertama adalah makanan dalam bentuk gumpalan atau bolus akan bergerak karena adanya refleks pada bagian faring atau epiglotis, sehingga otot berkontraksi dan menyempit sehingga akan mendorong bolus menuju ke lambung. Jika makanan sudah melewati kerongkongan, maka makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung kita dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kardiak, bagian atas lambung. Yang kedua ada fundus, bagian tengah lambung. Yang ketiga ada pilorus, bagian bawah lambung. Di dalam lambung nanti makanan akan dicerna secara kimiawi dan mekanik. Lambung sendiri menghasilkan getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl dan enzim. Enzimnya ada pepsin, renin, lipase, dan HCl. Makanan yang telah berbentuk kim akan didorong menuju usus halus melalui katup pilorus, kemudian masuk ke dalam usus halus kita. Usus halus dibagi menjadi 3, duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum disebut sebagai usus 12 jari, jejunum disebut sebagai usus kosong, dan ileum disebut usus penyerapan. Berikut adalah tabel atau bagan enzim yang dihasilkan oleh usus 12 jari, baik di duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian yang terakhir, organ yang terakhir adalah usus besar. Usus besar kita terdiri dari kolon, cecum, usus buntu, dan rektum. Di dalam proses penyerapan usus besar, pencernaannya ada 4 proses. Yang pertama reabsorpsi atau penyerapan kembali. Apa yang diserap yaitu air, garam mineral, dan vitamin simbiotik atau vitamin K. Yang kedua ada pembusukan dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli atau terjadi dekomposisi mikrobial. Yang keempat ada pengeluaran. Tentunya sisa tersebut akan digerakkan dengan gerakan peristaltik. Yang terakhir jika sudah maka akan didefekasikan atau dikeluarkan anus yang berwujud feses. Berikut adalah ringkasan pencernaan makanan secara kimia. Bisa kalian pause sebentar, kalian hafalkan, dan kalian cermati. Berikut juga ada penyerapan sari makanan. Ada karbohidrat yang diserap glukosa, lemak yang diserap asam lemak, sampai dengan vitamin. Bisa kalian pause sebentar dan kalian cermati, hafalkan. Kemudian di sini ada kelainan pada sistem pencernaan, yaitu parotis, parotitis, kerostomia, tukak lambung, appendisitis, diare, dan konstipasi. Untuk tugas, silahkan siapkan buku tulis kalian, catatan biologi, kemudian gambarlah saluran atau sistem pencernaan mulai dari mulut sampai dengan anus, dan jika sudah selesai foto dan kirimkan ke WA saya. Demikian untuk tugas biologi, terima kasih untuk perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.